Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Pada briefing pagi ini kita bakal ngobrol mengenai dua hal. Satu tentang sharing tentang ilmu basic dari penjualan, dan yang kedua tentang KPI atau eksekusi agenda kita pada hari ini. Nah, jadi saya memulai teman-teman. Jadi di buku 52 tip and trick sales atau penjualan ini dari Mr. Kokon namanya. Jadi Mr. Kokon ini adalah penjual legendaris ya, yang sudah menjual berbagai produk dan juga salah satunya expert dalam menjual properti. Nah, jadi teman-teman, saya mau sharing tentang satu hal inti yang ada di dalam buku ini. Itu ada yang namanya disebut aura. Jadi saat kita sebagai seorang manusia, itu semua orang tuh mempunyai aura masing-masing. Nah, aura ini menurut seorang peneliti pada tahun 1935 yang berasal dari Rusia, itu aura ini simpelnya adalah energi yang terpancar dari dalam diri seseorang. Itu tidak terlihat aura itu, tapi itu bisa dirasakan oleh orang lain. Aura kita saat kita lagi negatif atau positif itu bisa kita rasakan, dan itu memang butuh kepekaan yang lebih tinggi dari lawan bicara kita. Nah, jadi aura itu adalah energi dari dalam ya, energi dari dalam yang itu bisa dirasakan tapi nggak bisa dilihat dan nggak terlihat dan bisa dirasakan. Sama Imam, Ria, Ongki itu juga punya aura masing-masing. Nah, jadi teman-teman, aura itu juga erat kaitannya saat kita berhadapan dengan konsumen. Baik, mungkin kalau lewat chat itu kan lebih kepada nggak terlalu ada sisi emosional atau aura mungkin, tapi tetap aja di situ dari cara kita mengetik, emoji yang kita pakai, atau mungkin tipe dan lain sebagainya, itu juga salah satu yang jadi menyambungkan energi kita dengan orang lain. Jadi segala sesuatu di dunia ini itu adalah energi. Kita bisa tersambung, misal kita punya firasat dengan orang tua kita, itu juga salah satu bentuk energi yang bisa tersambung. Nah, jadi aura itu teman-teman itu nyata adanya, dan ini menurut penelitian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita sebagai seorang tenaga penjual atau kita sebagai seorang sales atau sebagai seorang pengusaha itu perlu mempunyai aura yang positif. Karena apa? Orang-orang itu akan membeli kepada kita saat kita mempunyai aura yang positif. Kalau aura kita negatif, cenderung orang berat untuk membeli kepada kita. Kalau misalnya aura kita cemberut, aura kita ini rasanya nggak enak banget lah, orang itu juga mungkin akan berpikir 2, 3, sampai 5 kali untuk membeli dari kita. Nah, kita terus punya aura positif, atau perlu kita punya aura positif sebagai seorang penjual, dan itu bisa dilatih. Itu bisa dilatih. Hatta misalnya sekarang kita masih punya aura yang mungkin belum positif, tapi itu bisa kita perbaiki. Nah, cara kita mempunyai aura yang positif itu apa saja yang kita butuhkan agar kita bisa mempunyai aura yang positif? Satu, kita butuh menjadi orang yang lebih optimis. Optimis itu simpelnya sifat yang punya keyakinan bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita sedang lakukan itu akan bisa berhasil. Catatannya tentu tergantung dari tindakan eksekusi kita, dan kita sebagai orang yang beragama kan berdoa. Kita harus optimis. Kedua, itu juga kita harus ramah atau murah senyum. Jadi bahasa universal manusia, walaupun kita berbeda-beda suku, agama, nusa gitu, negara, yang menyatukan kita adalah biasanya senyum. Dimanapun kita ketemu orang di jalan, kalau kita tersenyum itu biasa, itu juga universal bahasanya. Jadi orang juga menerima. Selanjutnya, kita mungkin mengurangi respon yang directly langsung marah-marah. Ini juga banyak mengingatkan saya pribadi sebenarnya. Sesekali saya sebel lah. Tapi balik lagi, ini ngingetin diri saya dan juga teman-teman kita juga, biar misal kita nggak kena marah sama orang lain, kita juga harus menjaga diri kita gitu loh. Ya, oke. Kita kurangi spontan respon, atau kita tuh terlalu sering over emosi lah ibaratnya, yang meledak-ledak. Lebih kalem lah, belajar. Dan empati. Empati ini adalah suatu sikap gimana kita care atau peduli terhadap orang lain. Kita menggali apa yang menjadi masalah dan belajar mendengar. Kita jadi orang yang empati dan welas asih. Nah, welas asih ini kenapa saya bilang semesta, kenapa nggak welas asih hanya kepada manusia? Jadi welas asih ini ya memberi kasih sayang kepada semesta. Nah, semesta ini nggak hanya manusia. Saya pernah
ketemu dengan seorang psikolog senior teman-teman, ini lulusan Amerika gitu, dan ini biayanya untuk satu klien orang itu bisa sampai 40 sampai 50 juta untuk satu sesinya, untuk konsultasi 1 jam. Jadi psikolog ini itu lulusan UI dan Amerika, itu beliau itu punya ritual yang unik menurut kita. Jadi beliau itu punya ritual memeluk pohon. Jadi memeluk pohon itu, jadi dia berkata-kata baik kepada pohon. Jadi segala sesuatu ini makhluk hidup teman-teman. Pohon ini makhluk hidup. Bayangannya dulu dia kecil kan, dia bertumbuh, dia berbuah sama seperti kita manusia. Bahkan harta ini pun kalau di dalam Al-Quran juga merupakan benda yang hidup. Kita perlu kasih sayangi. Jadi yang kita injak, kayu, semua hal itu tuh kita perlu punya kasih sayang. Gimana terasa bentuk kita kasih sayang kita, menjaga barang, membersihkan barang yang kotor-kotor, atau mungkin kalau pohon ya kita siram. Jadi kita perlu lebih punya kesadaran bahwa sekitar kita ini juga makhluk hidup, bukan hanya kita yang hidup gitu. Maka kita perlu punya welas asih atau rasa kasih sayang. Nah, mungkin pada pohon kita juga, itu salah satu bentuk teknik psikologi. Itu ada cara orang menghealing atau kepalanya itu mereset kembali beban-beban depresi atau stres, itu adalah dia dengan memeluk pohon. Jadi dia memeluk pohon, ya berkata-kata baik, sudah di situ kamu tumbuh ya yang besar dan sebagainya lah. Mungkin kesannya bagi orang kita itu gila, kita bilang enggak, itu merupakan salah satu yang menurut saya itu ilmiah menurut saya, karena itu juga makhluk hidup. Sama seperti kita juga yang dulu kecil terus bertumbuh, kita jadi dewasa, tua, lalu kita kembali lagi kan menjadi benda mati. Jadi itu kita harus welas asih kepada semesta, kepada sesama manusia, kepada benda-benda, mulai lebih care lah, mulai lebih sadar bahwa sekeliling kita ini kita nggak sendiri. Itu ada pohon, ada berbagai hal lah, ada benda-benda yang perlu kita perhatikan, kita peduli. Oke, itu cara simpelnya melatih aura kita untuk mempunyai aura yang positif, optimis, senyum, empati, welas asih, dan tidak marah-marah. Ketiga, gimana cara kita mengetes aura kita sekarang? Nah, cara kita ngetes aura kita, apakah aura kita ini lebih banyak negatifnya atau lebih banyak positifnya? Coba lihat cara kita merespon kejadian yang spontan. Oke, jadi cara mengetes aura kita teman-teman itu adalah lihat bagaimana cara kita merespon secara spontan ketika menghadapi kejadian yang mungkin tidak terlalu mengenakan. Misalkan kita kesasar atau tersesat, itu lihat gimana cara kita merespon kejadian tersebut. Apakah kita langsung ngamuk, atau kita misalkan oke, saya kesesat nih, kita kan bisa ngamuk-ngamuk nih sambil menggerutu ataupun inilah saling menyalahkan teman gitu. Atau kita bisa merespon, syukurlah tersesat jadi kita tahu jalan baru, atau jadi tahu tempat baru gitu. Nah, kalau misalkan mayoritas cara kita merespon itu negatif, itu kemungkinan aura kita lebih banyak negatifnya. Tapi kalau misalkan aura kita banyak positifnya, mungkin kita meresponnya dari sisi sudut pandang yang lain, melihat hal yang bagus. Ya, jadi yang kedua, misal di lampu merah, ini juga salah satu yang menandakan misalkan kalau misalkan macet gitu loh, kita bisa menggerutu, ngamuk-ngamuk sendiri, ini sumpah serapah gitu. Atau kita bisa juga menggunakan kesempatan saat macet itu, kalau kita dalam mobil misalnya menjadi baca buku dan lain sebagainya. Itu cara kita mengetes bagaimana kita merespon sebuah kejadian. Salah satu juga cara mengetes apakah aura kita ini lebih banyak positifnya atau masih lebih banyak negatifnya, dan itu juga bisa diubah. Ya, itu untuk yang cara kita mengetes aura. Dan yang terakhir, yang ketiga, penting sekali sebagai kita seorang tenaga penjual atau seorang deal closer, itu adalah kita mempunyai rumus yang namanya LM teman-teman. Ini bukan logam mulia, tapi yang pertama, kita harus sangat penting mengikutkan beberapa kalimat-kalimat singkat ini saat kita memfollow konsumen, baik lewat online maupun offline. Pertama, kata maaf. Maaf itu merupakan sebuah tanda kita bukan merendahkan diri sih. Tanda kita ini bahwa kita ini humble, atau maaf Pak, boleh siapa namanya? Maaf Pak, kalau boleh tahu di mana alamatnya? Maaf Pak, kalau boleh tahu di mana kerjanya? Selalu masukkan kata-kata maaf saat kita bertemu dengan konsumen. Ya, kedua, tambahkan kata-kata mohon Pak, boleh dibantu tuliskan nomornya, mohon Pak, boleh dibantu catat alamatnya di mana, mohon Pak, rencana mau DP berapa. Yang ketiga, tolong boleh minta tolong Pak,
duduk sebelah sini. Boleh minta tolong Bu, saya bantuin, saya catetin nomornya. Terima kasih. Selalu ucapkan terima kasih teman-teman. Saat konsumen sudah memberitahu kita informasi atau membantu kita sesuatu, ucapkan terima kasih. Ya, yang terakhir itu senyum. Terima kasih dan senyum ini mengiringi semua hal. Maaf Pak kalau boleh tahu, terima kasih gitu. Ya, ini kata-kata penting singkat yang penting untuk selalu diingat, selalu dipraktikkan oleh kita sebagai seorang tenaga penjual, sebagai seorang pengusaha atau sebagai deal closing. Ya, 5 kata ini. Kita maaf, tolong, terima kasih, senyum. Ya. Nah, ini 3 hal materi kita hari ini. Jadi aura itu merupakan suatu hal energi yang datang dari dalam diri seseorang dan itu bisa dirasakan oleh orang lain, dan penting kita sebagai seorang tenaga penjual untuk memahami konsep aura. Nah, cara kita agar menjadi penjual yang hebat itu kita harus punya aura yang positif, menjadi orang yang optimis. Kedua, kita murah senyum dan juga kita tidak gampang lepas kendali atau emosi atau marah-marah. Kita lebih banyak empati dan juga welas asih. Cara kita mengetes aura kita yang kedua adalah lihat respon spontan kita terhadap sebuah kejadian. Yang ketiga, selalu ingat kata-kata ini, kata-kata maaf, tolong, terima kasih, dan tersenyum saat kita berhadapan dengan konsumen dan tentu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian itu saja teman-teman untuk materi briefing pada pagi hari ini. Ya, perhatian.